Hai Positive People, kita mengerjakan share pengajaran kita di dalam Minggu Natal ini di dalam Matius pasal 1 ayat 23 sampai 24. Nanti malam kita akan merayakan Christmas Eve, malam Natal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi di mana ketika Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki datang dari Tuhan, dan ketika diceritakan pada Yusuf, Yusuf nggak bisa terima. Nggak mungkin ada seorang wanita hamil itu dari Tuhan. Pasti ada campur tangan laki-laki. Itu sebabnya Yusuf secara diam-diam hendak menceraikan Maria. Pada Yusuf sudah diberitahu ini dari Tuhan. Yusuf tetap berkeras hati ingin meninggalkan Maria, tapi dengan diam-diam supaya Maria jangan sampai dibuang dari keluarganya. Karena secara tradisi Yahudi, ketika seorang wanita hamil di luar pernikahan, maka dia akan dipecat dari keluarganya. Dia akan diungsikan, dikucilkan, dia akan jadi pengemis, dan bahkan banyak dari mereka jadi pelacur. Dan yang mengerikan, hukum tradisi Yahudi, kalau ada seorang wanita ketangkapan berzina, maka akan dihukum dengan rajam batu. Nah, Yusuf itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Dalam keadaan lelah dia tertidur, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya datang dari Roh Kudus. Yang menarik, ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia merubah keputusannya dari yang tadi mau menceraikan Maria, jadi mengambil Maria sebagai istrinya. Dia betul-betul berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf ada seseorang yang taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada pemimpin, membuktikan kita hormat kepada pemimpin. Ketika kita taat kepada orang tua, membuktikan kita hormat kepada mereka. Sebaliknya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan kita tidak hormat kepada pemimpin. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, membuktikan kita kurang ajar sama mereka. Dan ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus ketika kita lahir di dunia ini. Ketaatan berbeda sama potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Karunia, talenta, kemampuan benar Tuhan berikan ketika kita mendarat di dunia ini. Tapi beda sama ketaatan. Ketaatan belum Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Sebagai contoh, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan bernama Adam, sempurna tanpa dosa. Tuhan berkata di Taman Eden kepada Adam, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Ternyata benar, ketaatan belum Tuhan berikan ketika manusia ada di dunia ini. Apa yang dilakukan sama Adam? Dia gak pasang telinga, dia abaikan suara Tuhan, dia ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dia makan. Akibatnya Adam jatuh dalam dosa. Gak ada orang yang kebal sama dosa. Malaikat termulia di surga bernama Lucifer bisa jatuh dalam dosa dengan kesombongan. Kedua, manusia tersuci di dunia bernama Adam bisa jatuh dalam dosa. Ketiga, orang terkuat di dunia bernama Simpson bisa jatuh dalam dosa. Keempat, orang terkaya di dunia bernama Salomo bisa jatuh dalam dosa. Kelima, orang penuh hikmat, orang yang paling bijaksana di dunia, penulis kitab Amsal bernama Salomo bisa jatuh dalam dosa. Keenam, orang yang paling rohani di dunia bernama Daud bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang di surga bisa jatuh, yang di Taman Eden bisa jatuh, yang kuat bisa jatuh, yang kaya bijaksana bisa jatuh, yang rohani seperti Daud bisa jatuh, apalagi kita. Itu sebab yang kita perlu lakukan, kita perlu disiplinkan diri kita perlu paksakan diri kita perlu latihkan diri kita untuk taat, sehingga ketaatan itu menjadi gaya kehidupan kita.
Gak ada orang yang kebal sama dosa. Sekalipun engkau punya posisi di organisasi rohani, sekalipun engkau mungkin sekolah Alkitab, sekalipun engkau sudah bahasa roh, sekalipun mungkin engkau sudah dibaptis, sekalipun engkau punya pengalaman pelayanan yang sangat matang, jam terbang yang tinggi, tapi kalau engkau gak hati-hati, kau jatuh. Sama seperti kita. Sehebat-hebatnya kita nyetir mobil, pengalaman kita nyetir mobil, kalau kita nggak hati-hati pasti nabrak juga. Dan listen to me, your choice determine your future. Perbuatan Anda menentukan masa depan Anda. Jadi kalau kita hidup hari ini, ada hasil perbuatan kita di masa lalu. Kita nggak bisa iri dengan orang sebelah kita. Kenapa dia hidupnya lebih sehat, lebih diberkati, lebih bahagia rumah tangganya. Yang kita bisa lakukan berhenti iri, pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja yang dikerjakan sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan kita gak bisa salahkan orang lain dan Tuhan kenapa hidup kita kacau balau, kenapa kita sakit-sakitan, kenapa kita selalu gagal. Yang kita bisa lakukan berhenti salahkan Tuhan dan orang lain. Pelajarilah track record hidup kita. Benih-benih apa saja yang kita kerjakan di masa lalu sehingga kita tuai hari ini. Malaikat termulia Lucifer begitu jatuh dalam dosa, konsekuensi dia harus tanggung. Dari malaikat tinggi hingga malaikat paling rendah. Dari malaikat mulia hingga malaikat yang paling terkutuk. Adam ketika jatuh dalam dosa, yang biasa tidak pernah mengenal kekurangan dan sakit penyakit, dia pertama kali mengalami kekurangan dan mengalami sakit penyakit di luar Taman Eden. Samson, orang paling kuat, apa yang dilakukan ketika dia main-main dalam dosa? Jadi orang yang paling powerless, orang yang paling lemah, mata dicungkil dijadikan bahan pelawakan. Seorang abdi Allah matinya bunuh diri. Salomo, seorang paling kaya, akhir hidupnya tidak lagi jadi paling kaya. Daud, seorang yang selalu mengejar-ngejar musuh. Kalau bertempur gak pernah kalah. Tapi begitu dia bermain-main dalam dosa, anak kandungnya mengejar bapaknya, ingin membunuh bapaknya. Dan apa yang ditabur sama Daud, mencemari istri orang. Anak-anaknya mencemari istri ayahnya. Hidup ini udah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Belajarlah untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Seperti Maria. Di mana Maria ketika disampaikan oleh malaikat Tuhan, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria berkata, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata malaikat Gabriel. Tapi yang menarik, dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Aku ini hambamu. Jadilah menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara. Sejarah menulis. Banyak orang yang usia lanjut punya anak. Tapi kan hubungan suami istri. Nenek moyang dari Maria, Sarai, istri Abraham, punya anak di usia lanjut. Saudaranya Maria, yaitu Elizabeth. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Zakaria di bait Allah, engkau akan punya anak laki-laki. Istrimu yang sudah usia lanjut akan mengandung. Zakaria ngeyel, tidak percaya, nyangkal. Bahkan Sarai juga ketawa, gak percaya bahwa dia bisa hamil dan punya anak. Tapi sejarah menulis, sekalipun mereka di usia lanjut, tetap mereka punya anak. Tapi sejarah tidak pernah ada di dunia sebelum Maria dan sampai sekarang setelah Maria. Tidak ada seorang wanita hamil tanpa campur tangan laki-laki. Tapi yang menarik dari Maria, dia gak ngeyel seperti Sarah, dia gak ngeyel seperti Zakaria. Tapi dilakukan, aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu. Dia taat sepenuhnya, mempercayai sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yang terjadi, Tuhan mempercayakan perkara besar kepada Maria. Mari di momen Natal ini, waktu dan saatnya untuk kita mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta. Firman Tuhan sampaikan, kerjakan. Maka kita akan lihat besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan kecap buah yang baik. Live a better life. God bless you.
suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.